Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Dani.net. Oke, seperti janji saya pada video sebelumnya, yaitu ketika kita melakukan pointing Mikrotik LHG 5, di sana saya menyatakan saya juga akan berbagi settingan Mikrotik LHG yang saya gunakan, teman-teman ya. Kita buka Winbox terlebih dahulu, teman-teman ya. Nah, untuk settingan ini itu settingannya nggak baku, teman-teman ya. Jadi settingannya ini menyesuaikan dengan kondisi dan tempat masing-masing, teman-teman ya. Namun untuk settingannya sendiri ada yang memang harus kita setting dan ada juga yang memang harus kita sesuaikan, teman-teman ya. Oke, di sini saya langsung saja buka Winbox dan langsung login ke point A, teman-teman ya, atau Mikrotik LHG yang titik A-nya, teman-teman ya. Oke, pertama-tama di sini kita langsung saja masuk, coba kita lihat di bagian interface. Oke, ini trafficnya sedang berjalan, teman-teman ya. Trafficnya sedang berjalan, namun untuk klien di desa tetangga itu belum terlalu banyak ya. Trafficnya cuma segini. Oke, untuk pertama-tama yang perlu kita setting yaitu kita masuk dulu di bagian wireless ini dan kita masuk di bagian security profile-nya, teman-teman ya. Nah, di sini kita buat security profile dengan tujuan nanti supaya Mikrotik yang LHG titik B atau point B ini juga bisa connect menggunakan security profile yang kita buat, teman-teman ya. Nah, untuk security profile ini kita harus samakan, kita harus buat keduanya di bagian A dan di bagian B, teman-teman ya. Oke, untuk namanya di sini terserah kalian dan autentikasi tipenya di sini saya menggunakan WPA PSK dan WPA 2 PSK ya. Dan yang ini saya centang ICCM dan ICCM yang di bawah ini saya centang. Kemudian kalian tulis di sini password atau kunci yang ingin kalian gunakan, teman-teman ya. Jadi ini tandanya tanda bintang, ini digunakan sebagai password nanti ya ketika si LHG ini saling menghubungkan, teman-teman ya. Ini terserah kalian. Jadi yang atas dan bawah itu harus sama, teman-teman ya. Kalian samakan saja. Dan untuk dan kita coba pindah di bagian radius. Di sini saya tidak ada yang di setting ya. Saya biarkan standar dan ini juga standar semuanya ya. Oke, setelah itu kita klik OK. Kita simpan untuk settingannya. Nah, selanjutnya di sini kita pindah ke tab bridge, ke menu bridge. Kita buat bridge, kita gabungkan untuk wireless-nya atau wifi-nya dengan ethernya, teman-teman ya. Caranya ya sama seperti settingan biasa, kalian masuk ke tombol plus ini dan klik OK saja langsung. Kalau mau dikasih nama juga silahkan ya kan. Kemudian klik apply dan OK. Nah, setelah itu kalian masuk ke bagian port, kalian masukin datu keduanya, ether 1 dan WLAN satunya, teman-teman ya, supaya dua interface ini bergabung menjadi satu, teman-teman ya. Oke. Nah, setelah itu kita bisa masuk di bagian wifi-nya, teman-teman ya. Yang paling penting di sini kita fokusnya ke titik A ya untuk settingan LHG-nya, teman-teman ya. Nanti kalau untuk titik B itu menyesuaikan dan mengikuti yang settingan yang ada di titik A-nya, teman-teman ya. Oke, setelah itu kita masuk di bagian WLAN 1. Ternyata kebalik, teman-teman ya. Yang PTP Sugiono ini adalah untuk kliennya ya. Coba kita masuk di sisi servernya ya. Untuk sisi AP-nya itu ya 25, lupa kolale aku ya. Oke, di sini. Oke, untuk settingannya harus sama, teman-teman ya, seperti tadi yaitu coba saya ulangi sebentar. Di bagian wireless dan di bagian security profile kita buat sama seperti yang tadi ya. Kita samakan untuk settingannya, passwordnya juga harus sama. Dan kemudian di bagian bridge-nya kita juga harus membuat bridge, teman-teman ya. Kita buat bridge dan kita masukin WLAN 1 dan ether satunya, teman-teman ya, supaya gabung jadi satu ya. Nah, sekarang kita masuk di bagian settingan wifi-nya. Kita pilih advanced mode dan kita pindah ke tab wireless. Yang beda, teman-teman ya. Untuk sisi AP, oke, ini ada tulisan AP Sugiono. Untuk di sisi AP untuk modenya di sini kita pilih bridge ya. Kita pilih bridge dan bandnya saya gunakan 5 GHz. Channel width-nya 20/40 MHz CE dan frekuensinya, nah yang paling penting adalah di bagian frekuensinya, teman-teman ya. Untuk frekuensi ini sendiri kalian harus cari sendiri ya, karena menyesuaikan dengan wilayah atau daerah masing-masing ya. Karena frekuensi ini tergantung juga sih apakah di tempat kalian itu banyak pengguna wifi yang
bertebaran di udara atau hanya banyak yang menggunakan kabel gitu kan. Jadi frekuensi ini kita cari frekuensi yang belum digunakan teman-teman ya. Untuk mencarinya kalian bisa gunakan flag UZEC, pokoknya yang flag UZEC ini ya. Kemudian kalian setar, nanti akan muncul nama-nama WiFi di situ serta frekuensi yang digunakan teman-teman ya. Nah, nanti kalian sesuaikan di situ, gunakan saja frekuensi yang belum pernah dipakai teman-teman ya. Oke, gitu. Oke, lanjut. Untuk SSID kita samakan juga Sugiono, dan radio NIM ini kita kasih nama untuk pembeda. Di sini saya menggunakan Sugiono AP untuk akses pointnya ya. Untuk yang tadi itu PTP itu untuk sisi kliennya teman-teman ya. Dan scale list saya pilih default, dan di bagian frekuensi ini kira-kira frekuensi yang kalian gunakan itu misalnya sekitar 5300 itu sampai 5000 berapa ya. Jadi kalian sesuaikan saja di sini. Ini kenapa saya blur, karena frekuensi yang kita gunakan itu ya kalian pasti paham lah ya. Nanti kalian yang belum paham, nanti kalian juga akan paham sendiri ya kenapa frekuensi itu harus di blur dan nggak dipublikasikan. Karena ini jawabannya itu ada di frekuensi mode super channel gitu ya. Oke, dan untuk kita lanjut di sini. Untuk wireless protokolnya saya menggunakan NSTream ya. Dan nah, security profile ini kita pilih dengan security profile yang sudah kita buat tadi teman-teman ya. Yang kita buat di wireless dan security profile. Nah, kita pilih, dia akan muncul di bagian sini teman-teman ya, di bagian sini, dan awalnya itu default, dan kita pilih saja dengan security profile yang kita buat tadi ya gitu. Nah, untuk settingan yang lain ini saya biarkan standar, ini juga standar, dan frekuensi mode kita pilih super channel ya, supaya kita bisa menggunakan banyak channel teman-teman ya, banyak channel yang kosong kita pilih saja yang super channel gitu ya. Dan country di sini saya menggunakan no country set, dan installationnya outdoor, bits modenya enable, pilihan modenya ini standar ya, pilihan ID-nya juga standar, dan di bawah ini juga standar ya. Oke, sekarang kita pindah ke tab data rate. Nah, data rate di sini saya menggunakan configure, dan saya centang semuanya. Ini settingan bisa kalian ikuti, dan juga bisa kalian sebagai referensi saja ya. Karena settingan yang saya bilang tadi itu nggak baku teman-teman ya. Ini menyesuaikan dengan tempat dan kondisi kalian masing-masing gitu ya. Oke, di sini rate-nya saya pilih configure dan saya centang semua, dan kita pindah ke tab advanced. Nah, di tab advanced di sini kita lihat untuk wireless, dan di bagian registrasi di sini mendapatkan TX RX-nya itu minus 56 55 ya. Bisa dilihat posisi awalnya itu sekitar 60 teman-teman ya. Dan ini supaya dia dapat angka lebih kecil, saya menggunakan noise floor thresholdnya itu minus 120 ya. Kalau kita gunakan standar, dia akan naik ya untuk TX dan RX nya teman-teman ya. Namun ini ngaruh banget di bagian CCQ nya teman-teman ya. Namun untuk CCQ nya sendiri di sini masih cukup stabil ya. Jika kita lihat CCQ yang saya dapatkan itu di angka 90 80. Nah, pernah turun sampai 70 ya, 60, tapi nggak pernah drop sampai 50 dan 40 teman-teman ya. Yang jelas untuk CCQ-nya ini masih normal teman-teman ya. Kalau CCQ-nya itu di atas 60 itu masih wajar teman-teman ya. Itu sudah bagus ya gitu. Oke, ini kita oke dulu. Noise floor-nya saya setting minus 120 ya. Dan di sini nggak ada yang perlu disetting. Ada adaptive noise-nya ini bisa kalian pilih AP and client mode, atau juga bisa non ya. Kalian bisa sesuaikan sendiri. Dan kita pindah ke tab HT. Tab HT ini standar juga ya, settingannya seperti ini. Dan tab HT NCS ini saya centang semua ya. Ada juga yang nggak dicentang. Kalian bisa centang sampai nomor 11, atau juga bisa centang semuanya, terserah kalian ya. Kalau saya sih centang semua ya, saya juga nggak paham ya untuk settingannya ya, saya juga ngikut-ngikut di YouTube gitu kan. Namun untuk settingan seperti ini ya cukup lumayan stabil di tempat saya gitu kan. Apalagi
Kalau mungkin kalian pernah lihat tiangnya kemarin kan tingginya cuma sekitar 11 sampai 12 meter ya, itu pun masih terhalang pohon teman-teman ya. Namun itu sih nggak jadi masalah teman-teman ya. Yang penting dia nggak terhalang sama bangunan atau gedung-gedung yang tinggi teman-teman ya. Nah kalau di tempat saya itu masih terhalang sama pucuk pohon ya, tapi itu nggak terlalu berpengaruh ya. Namun ngaruhnya itu sedikit, intervensinya ya turun naik sedikit ya, tapi nggak banyak ya. Bisa dilihat kalau CCK-nya ini tandanya dia mengalami intervensi teman-teman ya, turun naik itu intervensinya terkadang terhalang pohon, terkadang juga goyang-goyang karena angin ya. Kalian tahu sendiri juga kemarin untuk tiangnya sendiri menggunakan pipa galvanis ya, pasti ujungnya itu goyang-goyang ya kalau kena angin gitu kan. Oke, kita lanjut di bagian WDS. Di sini saya menggunakan dynamic dan WDS defaultnya saya pilih bridge ya, bridge 1, bridge yang sudah kita buat tadi. Dan karena kita menggunakan NS stream di sini, NS streamnya enable, dua-duanya enable. Dan sekarang kita pindah ke TX Power. TX Power di sini untuk awalnya kita pilih manual dulu teman-teman. Bentar, all fix. Nah, untuk TX Power kita pilih all red fix dulu teman-teman, dan kemudian kita naikin dia menjadi 30 dBm ya. Kemudian kita klik apply dan OK. Namun kemudian kita buka lagi ya. Nah setelah kalian pilih all red fixed, ini untuk pancingan saja teman-teman ya, untuk energi atau daya sinyal dBm yang dikonsumsi oleh si LHG tersebut kita naikin menjadi 30 dBm dan kita klik apply dan OK ya. Nah setelah itu kalian buka lagi dan kalian ganti menjadi default ya, klik apply dan OK lagi gitu. Ini untuk pancingan sebenarnya di bagian Mikrotik seri OS-nya itu versi berapa ya, itu masih ada bugnya teman-teman ya. Namun kalau ini pernah di-upgrade, jadi ini settingannya nggak berpengaruh ya, nggak ngaruh karena pernah di-upgrade. Nggak tahu ini nggak upgrade otomatis ya untuk LHG-nya. Nah selanjutnya kita pindah ke current X power di sini untuk melihat statusnya ya, untuk status dari X power-nya teman-teman ya. Dan untuk settingan yang lain di sini di bagian WiFi sudah cloud ya, sudah clear ya. Dan setelah itu kita bisa masuk di bagian IP address, kita beri IP address untuk LHG-nya teman-teman ya. Untuk IP address sendiri di sini saya menggunakan satu segmen dengan modemnya teman-teman ya. Dan untuk modem sendiri di sini menggunakan 1.1 dan LHG yang akses pointnya saya menggunakan 1.5 ya, dan untuk penangkapnya saya menggunakan 1.50 ya teman-teman ya. Kalau untuk settingan yang seperti ini ya pasti kalian paham lah ya gitu. Oke, setelah itu kita jangan lupa juga masuk ke bagian root, kita call, kita panggil untuk IP addressnya ya. Ini pasti paham, sudah paham. Dan di bagian DHCP client di sini saya nggak panggil ya, karena dia akan otomatis sendiri. Dan DNS kita jangan lupa juga untuk atur DNS-nya kita gunakan DNS Google ya, 888 dan 8844 ya. Allow remote request di sini saya centang. Dan untuk settingan LHG sendiri itu sangat-sangat simpel teman-teman ya. Yang paling penting itu adalah di bagian settingan yang tadi teman-teman ya. Yang banyak di setting itu ya di bagian sini teman-teman ya, di bagian interface WLAN satunya teman-teman gitu. Nah untuk settingan yang lain seperti auto reboot itu ya kalian bisa setting sendiri sistem, kemudian supaya dia bisa restart otomatis ya kalian bisa bikin ya gitu kan. Oke, untuk settingan yang lain tidak ada teman-teman. Selanjutnya kita bisa pindah ke settingan kliennya teman-teman ya. Di bagian klien, di sisi klien, untuk settingan klien ya sama seperti tadi teman-teman, kita bisa masuk ke wirelessnya dan kita bikin security profile sama persis seperti di sisi AP-nya teman-teman ya. Dan untuk IP address-nya juga sama, namun di sini saya menggunakan IP address yang 1.50 ya, supaya satu segmen dengan modemnya teman-teman ya, maupun satu segmen dengan access point-nya teman-teman ya gitu. Oke, di sini kita lihat untuk TXRX-nya jalan ya. Ini jalan. Dan sekarang kita coba masuk di DNS juga sama teman-teman.
masuk DNS kita sama settingannya, dan di bagian root juga sama. Dan oh ya, lupa juga di bagian IP firewall guys, di bagian IP firewall dan di bagian NAT jangan lupa diberi NAT ya, beri NAT bukan NAT keramik gitu kan. NAT-nya ya seperti biasa, pilih chain-nya itu SRC NAT, namun untuk out interface-nya dibiarkan saja kosong, dan di bagian action kita pilih masquerade dan klik apply dan oke, udah sesimpel itu ya. Untuk settingan AP dan sisi klien juga harus seperti ini teman-teman ya, supaya dia bisa mendapatkan internet gitu kan. Nah, untuk wireless-nya, settingan wireless-nya di sini barulah kita pilih yang modenya station bridge teman-teman ya. Kalau tadi itu menggunakan apa yuk? Menggunakan bridge ya. Mana sih? Oke, tadi itu menggunakan bridge ya, menggunakan bridge, dan karena dia akan disebar lagi, ditangkap dan disebar lagi, berarti kita pilih yang station bridge teman-teman ya, untuk sisi kliennya ya. Dan bandnya sama juga 5 GHz, channel widthnya sama, dan frekuensinya di sini kita gunakan auto saat. Frekuensinya di sini kita gunakan auto teman-teman ya. Kenapa auto? Nah, karena ketika di sisi AP frekuensinya kita rubah misalkan 5800, maka si klien ini akan menyesuaikan sendiri teman-teman ya. Dia akan menyesuaikan sendiri untuk frekuensinya ya, karena di sini kita pilih auto gitu. SSID-nya sama, harus sama untuk SSID-nya teman-teman ya, di bagian AP maupun di bagian kliennya ya, karena dia kan ditembak gitu kan. Nah, selanjutnya di bagian radio name saya beri nama Sugiono PTP, scan listnya default, dan untuk angka yang ini saya samakan juga dengan sisi access point-nya, dan wireless protokolnya juga sama, saya gunakan NS-Stream. Saya pernah coba yang 802 ini NV2 NS-Stream, namun yang paling cocok itu adalah yang NS-Stream di tempat saya teman-teman ya, karena untuk downloadnya dan uploadnya itu lebih gede ya. Kalau mau ping yang lebih stabil, kalian bisa gunakan NV2 ya. Namun untuk kecepatan transport datanya itu agak kurang. Kalau saya pribadi lebih senang menggunakan yang NS-Stream ini ya. Nah, untuk security profile kita samakan juga dengan yang sudah kita buat ya. Dan frequency mode sama juga, super channel, country-nya di sini no country short, installation mode installationnya outdoor, dan data rate-nya juga sama teman-teman ya, sama seperti yang di sisi klien, sisi access point maksudnya ya. Advance-nya juga sama, noise threshold, noise floor-nya minus 120 juga sama, dan HT-nya juga sama, HTCMS-nya juga HTMCS-nya juga sama, WDS-nya sama, NS-Stream-nya sama, DX Power-nya juga sama ya, metodenya sama seperti tadi ya. Kita pilih all red fix dulu 30 dBm, kita klik apply dan oke ya. Namun ini nggak ngaruh karena saya sudah upgrade untuk router OS-nya ya. Ini ngaruh ketika router OS-nya itu versi berapa, saya lupa sih. Oke, kita lanjut di DX Power ini untuk melihat status DX Power rate-nya teman-teman ya. Dan di sini nggak ada yang perlu disetting lagi. Nah, jika sudah disetting namun dia belum connect teman-teman, kalau kalian melihat apakah dia connect atau tidak, kalian bisa masuk di bagian wireless dan klik di bagian registrasi. Nah, kalau dia muncul seperti ini tandanya sudah terhubung teman-teman ya, antara access point dan kliennya teman-teman ya. Ini sudah terhubung. Jika belum terhubung, kalian bisa masuk ke bagian settingan wirelessnya dan kalian klik scan, kemudian klik start. Nah, jika muncul nama access point kalian, barulah kalian klik connect gitu teman-teman ya. Kalian klik start dulu, dan setelah muncul kalian pilih kemudian klik connect ya. Itu kalau nggak terhubung otomatis teman-teman ya. Namun jika settingan yang sudah kita buat itu sama persis dengan sisi access point, dia akan otomatis tersambung sendiri teman-teman ya. Nah, jika sudah tersambung, kita bisa cek di bagian wireless dan kita klik di tab registrasi ya. Barulah dia akan muncul seperti ini teman-teman ya. Ini tandanya dia sudah muncul ya. Nah, jika kita lihat di status signalnya, di sini settingannya cukup stabil teman-teman ya.
antara 80, 90 ya, dan TX dan RX signal strength-nya juga minus 50. Kadang kalau goyang-goyang dikit ya naik 60 gitu kan. Dan untuk RX-nya ini cukup lumayan lah ya. Kalau kliennya banyak ya RX-nya pasti gede juga ya untuk downloadnya ya, karena ini cukup, karena untuk klien di daerah tetangga itu ya cukup lah ya, nggak terlalu banyak, jadi ya trafficnya ya cuma segini gitu teman-teman ya. Oke, mungkin untuk penjelasan kali ini agak sedikit belepotan dan tidak terkonsep teman-teman ya, namun kalian bisa pahami sendiri. Untuk settingannya itu sangat-sangat gampang teman-teman ya, sangat-sangat gampang, kalian bisa terapkan atau bisa juga samakan maupun hanya sekedar referensi saja ya. Sekali lagi, ini bukan settingan yang baku teman-teman ya, karena settingannya itu tidak ada yang baku teman-teman ya untuk settingan seperti ini ya. Namun, dan memang juga ada settingan yang harus disesuaikan dengan tempat atau daerah masing-masing teman-teman ya. Oke teman-teman, jika video ini bermanfaat atau buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, saya minta bantuan lah ya, tolong subscribe channel ini supaya saya lebih semangat lagi dalam membuat konten yang bermanfaat dan konten-konten yang positif tentunya ya. Oke, saya Dani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.